Selamat datang. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Gnat Moris Pratt pada teknologi kecerdasan buatan. Gnat Moris Pratt yaitu salah satu metode pencarian dari teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkan secara terpisah oleh Donald E. Gnat pada tahun 67 atau 1967. Namun untuk cara atau algoritmanya yaitu dia menggunakan pencocokan dari kiri ke kanan per karakter. Ya, nanti saya contohkan untuk contohnya. Ya, tadi adalah sekilas teori. Kemudian selanjutnya perkenalkan dahulu kelompok kami, yaitu yang pertama M. Saif Ali Khan, kedua Muhammad Jaza Laufa, dan ketiga Satria Adi Wicaksono. Bagaimana sih cara kerja KMP dalam pemrograman? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi KMP dalam pemrograman C++. Oke, sebelum saya masuk ke dalam pemrograman, saya akan beri contoh. Salah satu contoh cara kerja dari KMP atau Gnat Moris Pratt. Oke, di sini ada indeks 012345. Terdapat indeks, kemudian terdapat data. Data yaitu sebagai dokumen yang biasanya berisi jutaan kalimat atau jutaan data. Saya beri contoh. Nah, kemudian terdapat pola. Pola di sini merupakan keyword atau kata kunci untuk mencari dari data tersebut ada atau tidak. Saya contoh kata kuncinya yaitu aku. Nah, di sini terdapat sebuah wadah untuk menyimpan indeks apabila sudah ditemukan dari data tersebut. Kemudian untuk seperti pada teori pencarian KMP, dia menggunakan pencocokan per karakter dari kiri ke kanan hingga akhir kalimat atau akhir data. Oke, nah, caranya yaitu pada karakter pertama, perulangan pada data karakter pertama yaitu S dicocokkan dengan A. Apabila dia tidak cocok, maka dia akan geser. Kemudian pada karakter kedua dicocokkan U dengan A, tidak sama lagi, dia akan geser. Kemudian pada karakter ketiga juga tidak sama, maka geser. Nah, pada karakter keempat dia ada kecocokan pada karakter pertama dari target, dari pola. R result 0 artinya tidak cocok. Kemudian 1, nah 1 berarti dia merupakan indeks pertama yang cocok dari pola. Kemudian pencocokan kedua dari pola yaitu K dicocokkan dengan karakter selanjutnya yaitu K. Dia cocok berarti dia akan mengubah menjadi 2. Kemudian dicocokkan lagi karakter selanjutnya yaitu U, dicocokkan dengan data, ternyata cocok, maka dia akan menjadi 3. Dari 3 ini, apabila sudah sesuai dengan panjang pola kan 3, dan untuk resultnya sudah mencapai 3, maka dia akan mencatat indeks awal kan 3 di sini, dan dicatat di sini. Jadi akan menyimpan indeks 3 sebagai data yang sudah ditemukan. Kemudian dia bergeser lagi ke K dengan A, dia tidak cocok, dia akan menjadi 0. Kemudian U dengan A juga tidak cocok, dan berakhir. Untuk pencarian berakhir dan hasilnya adalah 3 yaitu indeks ketiga, yaitu
mulai dari indeks ketiga terdapat kata aku. Oke, untuk cara kerjanya seperti itu, maka saya akan mencoba praktek dalam pemrograman. Nah, ini salah satu pemrogramannya, terdapat 160 baris. Kemudian di sini adalah contoh dokumen atau contoh data. Saya membuat berapa ini? 128.000 data, 128.000 baris maksud saya. Oke, saya akan mencoba untuk run program ini terlebih dahulu, baru akan saya jelaskan maksud dari program ini. Oke, saya buka. Nah, untuk program saya ini saya run menggunakan G++, karena dia menggunakan bahasa CPP atau C++. Saya run menggunakan G++. Pertama saya build terlebih dahulu main.cpp, saya aliaskan sebagai main. Nah, untuk build selesai, langsung saya coba run programnya dengan parameter yaitu nama data bix.txt. Jadi dia ini adalah nama program yang di run, kemudian ini adalah parameter kedua yaitu file yang akan di scan. Oke, langsung tekan enter. Nah, di sini terdapat informasi jumlah baris pada file 128.457 seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian terdapat konfirmasi untuk menjalankan pencarian, masukkan kata kunci. Sebelumnya saya sudah memasukkan kata kunci Saif. Nah, kata kunci Saif pada line 69277, dimana hanya terdapat satu kata dari jutaan kata di sini. Oke, saya coba masukkan kata kunci Saif. Nah, kata kunci ditemukan di indeks 3 juta bla 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 bla. Kemudian line 69277 yaitu sama 69277 dengan durasi 0,5 detik, yaitu setengah detik, nggak sampai 1 detik ya. Pencarian satu kata dari berapa kata ini? Nah, berikut yang tadi adalah salah satu contoh programnya. Kali ini saya akan menjelaskan struktur coding, struktur program. Seperti biasa pada bahasa C++, dimulai dari function main. Bila kurang jelas saya besarkan. Oke, dari function main di sini terdapat if pertama yaitu argc tidak sama dengan 2. Dia ini artinya dia kondisi apabila tidak dimasukkan parameter kedua yaitu seperti tadi, yaitu filenya. Nah, ini saya contoh tidak masukkan filenya. Nah, dia akan memberitahu cara menggunakannya yaitu dengan nama file main.exe, kemudian parameter kedua yaitu nama file. Oke, lanjut. Setelah itu dia prepare variabel, deklarasi variabel answer, line count, bla bla bla, dan dia mencoba dan saya mencoba untuk membuka file. Apabila file gagal dibuka, maka akan tampil call.openFile. Apabila berhasil, dia akan melakukan perulangan untuk menggabungkan semua kata menjadi satu line, atau lebih tepatnya menjadi satu variabel dan menampilkan jumlah baris.
Oke, lanjut. Ini konfirmasi untuk menjalankan pencarian. Ini perulangan biasa untuk apabila mengulangi pencarian, memasukkan input kata kunci. Nah, di sini saya memulai timer untuk menghitung durasi dari pencarian tersebut. Nah, ini sudah inti dari pencarian, di mana di inti itu terdapat memanggil function KMP yang memiliki parameter pattern atau kata kunci, dan target yaitu file bix.txt yang sudah di convert menjadi variabel. Kita pergi ke function KMP. Function KMP menjalankan pencarian menggunakan metode KMP. Oke, di awal deklarasi variabel dengan n, m, dan p sebanyak p adalah array sebanyak m. M yaitu panjang dari target seperti tadi, yaitu panjangnya 3, aku. Kemudian n yaitu panjang dari target, yaitu panjang dokumen, banyaknya indeks dokumen. Oke, kemudian perulangan dia looping dari awal hingga terakhir, hingga tutup kotak kurung ini, dari awal file indeks 0 hingga akhir. Nah, di sini terdapat if, yaitu if pertama mencocokkan karakter pola dengan target. If pertama yaitu ngecek dulu apakah dia sudah gagal atau belum. Nah, ini kan belum pernah pencocokan, berarti dia belum gagal. Berarti if pertama yaitu mencocokkan karakter pertama dengan pola target pertama. Apabila dia tidak cocok, maka masuk else, yaitu pencariannya direset karena tidak cocok dan diisi dengan 0. Ini adalah value nya 0 seperti pada notepad saya tadi. Oh, bukan. Nah, ini cara bermainnya. Dia dinolkan. Apabila di 0 langsung lanjut. Nah, dia perulangannya lanjut sampai dia ketemu. Di sini pencocokan karakter dengan pola, dia ketemu dan cocok dengan kata kunci. Jika dia ketemu, maka dia akan menjadi 1. Di sini kan Q-nya ditambah 1, di mana M adalah panjang dari kata kunci, Q-nya ditambah 1, berarti Q-nya sudah menjadi 1. Kemudian perulangan lagi untuk mengulang huruf kedua, yaitu apabila cocok maka Q-nya ditambah lagi menjadi 2. Kemudian perulangan lagi, apabila cocok maka Q-nya menjadi 3. Nah, jika sudah masuk Q sama dengan M, artinya Q sama dengan panjang dari kata kunci. Nah, di sini kan sudah panjangnya sama, 3 sama dengan kata kunci, berarti dia langsung return i, di mana i adalah indeks. I adalah indeks seperti yang saya tunjukkan tadi, indeksnya adalah 3. Oke, dia langsung mengembalikan nilai indeks, dikembalikan masuk ke variabel res. Res adalah result. Apabila result lebih dari 0, artinya lebih dari 0 yaitu dia sudah ditemukan. Kalau 0 berarti dia tidak menemukan dan menampilkan pesan kata kunci bla 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 tidak ditemukan. Oh ya, saya belum mencontohkan apabila kata kunci belum ditemukan, akan saya contohkan.
kata kunci saya validkan tidak ditemukan, pencarian dengan 0,1 detik. Oke, lanjut. Kata kunci tidak ditemukan. Namun apabila kata kunci ditemukan, maka akan memanggil function findLine dengan parameter res atau result atau indeks dari pencarian tadi, dan file name adalah file ini findLine, yaitu dia mulai mencari di baris berapa kata kunci tadi. Deklarasi variabel seperti biasa, kemudian perulangan. Nah, ini perulangan sesuai dengan jumlah baris. Kemudian dia mencari apabila indeks sudah sampai pada perulangan barisnya, berarti kata kunci pada baris tersebut. Nah, langsung disimpan pada line count, disimpan pada result, dan dikembalikan nilai resultnya sebagai baris keberapa. Apabila sudah ditemukan, langsung dia menampilkan informasi kata kunci ditemukan pada indeks sekian dan line atau baris sekian dengan durasi sekian, dan sudah. Oke, demikian untuk penjelasan program saya. Nanti apabila terdapat bingung, bisa mengunjungi GitHub saya, karena untuk program ini akan saya upload ke GitHub. Jadi bila ada bingung bisa mengunjungi GitHub saya. Oke, untuk cara kerja pencarian KMP sudah saya jelaskan, dan pemrogramannya sudah saya jelaskan. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik tahun 2020. Terima kasih.